Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita merendahkan hati di hadapan Tuhan. Kita bersyukur atas penyertaan Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan hadir tengah-tengah persekutuan kita pada pagi hari ini. Mari kita datang kepada hadapan Tuhan. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan.
Kasih-Mu memulihkan kami. Kasih-Mu telah menyelamatkan kami. Terima kasih buat penyertaan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saatnya kita akan mendengarkan kebenaran Tuhan. Mari mempersiapkan hati kita. Kita mengundang kuasa Allah mengubah hidup kita. Mari katakan dengan iman, Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap. Salam, selamat pagi kepada seluruh jemaat Gereja Dayak Borneo, jemaat Sebaut Ngabang dan seluruh cabang GDB di seluruh Kalimantan Barat. Pada pagi hari ini saya mengajak kita untuk membuka firman Tuhan
yang terambil dalam kitab Yunus pasal 3. Yunus pasal 3 ayat 1 sampai pada ayat yang kelima. Yunus 3 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Saya ingin mengajak kita untuk membaca bersama-sama. Yunus 3 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Pertobatan Niniwe. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Demikian, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang balikan. Orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa, dan mereka baik orang dewasa maupun anak-anak mengenakan kain kabung. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya, ditanggalkannyalah jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduklah ia di abu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini saya akan mengajak kita untuk melihat tema firman Tuhan, yaitu merubah keputusan yang maha kuasa. Saudara, ketika keputusan satu penguasa atau raja atau presiden misalnya untuk menetapkan satu keputusan bagi masyarakat, bagi rakyatnya, seringkali ketika keputusan tersebut ditolak oleh masyarakat, masyarakatnya untuk merubah keputusan itu harus dengan demo besar-besaran. Demikian juga keputusan pengadilan, misalnya keputusan hukuman mati. Seorang yang terpidana hukuman mati, dia akan mengajukan gerasi, dia akan mengajukan pengampunan kepada kepala negara. Dan apakah usulannya diterima atau tidak? Seringkali diterima, ada juga yang diterima sesuai dengan penilaian dari kepala negara, atau juga ada juga yang tidak diterima. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam pembacaan yang kita lihat pada pagi hari ini, kita melihat bagaimana Allah sudah memutuskan ingin membumi hanguskan kota Niniwe. Saudara-saudara, apa yang kita lihat di sini ketika ia mengutus Yunus ke kota Niniwe, apa yang kita lihat bahwa ketika Yunus berangkat, setelah Yunus mengalami pertobatan, ia diutus oleh Tuhan ke Niniwe. Saudara, ketika ia menyampaikan firman Tuhan bahwa 40 hari lagi Niniwe akan dibumi hanguskan, akan dihukum oleh Allah, apa yang dilakukan oleh orang Niniwe? Saudara-saudara, firman Tuhan berkata, orang Niniwe menjadi percaya kepada Allah. Lalu setelah kedengaran kepada raja,
raja pun turun dari singgasananya. Kemudian raja berkabung, duduk di atas abu. Dan kemudian orang Niniwe, mereka pun berpuasa, orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kabung dalam beberapa hari. Saudara, setelah mereka lakukan itu, kemudian apa yang terjadi dalam ayat yang selanjutnya, dalam ayat yang ke-10, ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yaitu bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Allah sudah menetapkan hari dan waktu di mana ia akan membumi hanguskan Niniwe. Kemudian keputusan Allah ini, saudara-saudara dikasihi Tuhan, keputusan Allah ini, rancangan Allah ini, kemudian tidak terjadi, tidak jadi dilakukan oleh Allah. Rancangan ini berubah, keputusan Allah ini kemudian berubah ketika Tuhan melihat mereka berbalik kepada Allah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagaimana tadi saya sudah sampaikan bahwa kisah Yunus menceritakan bagaimana kejadian dari awal Tuhan memilih Yunus, memanggil Yunus untuk memberitakan Injil ke Niniwe, memberitahukan orang Niniwe bahwa Tuhan akan menghukum orang Niniwe. Saudara-saudara, Yunus awalnya ia tidak mau. Kemudian ia melarikan diri dan ia pergi ke Tarsis. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kejadian yang terjadi selain daripada orang Niniwe, juga terhadap Yunus. Yunus kemudian dibuang ke laut, kemudian dimakan oleh ikan paus. Karena pada waktu ia dalam perjalanan menuju Tarsis, kemudian kapal di mana ia tumpangi, kapal itu hampir tenggelam. Lalu kemudian semua orang mencari siapa yang bersalah. Lalu kemudian Yunus mengatakan, setelah mereka berusaha untuk menyelamatkan kapal, kemudian situasi semakin sulit, akhirnya Yunus mengakui bahwa itu kesalahannya. Akhirnya ia minta supaya ia dibuang ke laut. Setelah dibuang ke laut, saudara-saudara, maka gelombang yang tadinya dahsyat menjadi berhenti, dan Yunus dimakan oleh ikan paus. Selama 3 hari 3 malam Yunus di dalam perut ikan. Di dalam perut ikan itu Yunus bertobat. Yunus merasa bersalah kepada Tuhan. Yunus meminta ampun kepada Tuhan. Akhirnya Yunus kemudian dimuntahkan oleh ikan paus. Lalu Yunus terdampar, dan pada waktu itulah ia bertobat. Ia datang lagi kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, baik orang Niniwe maupun Yunus sendiri menghadapi murka Tuhan, menghadapi
ancaman akan pemusnahan. Orang Niniwe akan dimusnahkan, dan Yunus sendiri juga akan mati di dalam perut ikan. Tetapi situasinya menjadi berubah ketika pertama orang Niniwe bertobat, berkabung. Kemudian Yunus juga dalam perut ikan, ia bertobat menyatakan kesalahannya. Akhirnya keputusan Tuhan berubah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, fenomena corona, virus corona yang sedang terjadi di tengah-tengah kita sekarang ini, seperti yang berulang-ulang kali saya sampaikan dalam khotbah saya sebelumnya, ini fenomena yang tidak bisa dianggap enteng. Saudara-saudara, sampai lini kehidupan menjadi terhenti. Sekolah menjadi berhenti, tidak bisa aktif. Tidak hanya sekolah, orang bisa saja terbiasa libur. Orang bisa memaklumi kalau sekolah itu libur. Demikian juga kalau kerja itu libur. Tempat perusahaan di mana bekerja itu libur. Atau mungkin sebagai pegawai libur, tidak kerja. Tetapi yang namanya rumah ibadah tidak pernah ada yang libur seumur hidup saya. Nah, kenyataan dengan masalah corona ini, rumah ibadah pun tidak boleh dibuka, tidak bisa buat ibadah seperti biasa. Artinya saudara-saudara, ini kejadian fenomena yang luar biasa gara-gara corona. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, timbul pertanyaan, apakah ini adalah satu peringatan Tuhan terhadap umat manusia? Karena ini tidak hanya di satu daerah, tapi ini sudah menyeluruh di dunia ini. Apakah ini sebagai peringatan Tuhan terhadap manusia, atau ini merupakan murka Allah terhadap manusia? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apakah ini murka Allah terhadap umat manusia? Ataukah ini adalah peringatan Tuhan, peringatan Allah terhadap manusia? Apapun itu saudara, firman Tuhan yang kita renungkan ini mengingatkan paling tidak ada dua hal yang harus kita lakukan agar hati Tuhan berubah, agar keputusan Tuhan berubah terhadap kita. Hal yang pertama adalah kita harus bertobat dari kekerasan hati, hal ketidakmauan untuk melayani Tuhan. Dari ayat-ayat yang kita baca dalam kitab Yunus ini, hal yang pertama yang kita perlu lihat adalah
adanya pertobatan dari kekerasan hati dalam hal ketidakmauan untuk melayani Tuhan. Itu yang membuat hati Tuhan, keputusan Tuhan berubah. Sebagaimana kita lihat dari pasal 1 ayat 1 sampai pasal 2 ayat 7. Saudara, di sini berbicara tentang Yunus mengingkari panggilan Tuhan. Tadi saya sudah sampaikan bahwa Yunus diutus oleh Tuhan untuk menyampaikan firman-Nya, pesannya kepada orang Niniwe. Tetapi Yunus melarikan diri ke Tarsis. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yunus tidak mau ke Niniwe. Ia kabur ke Tarsis. Setelah dibaca di bagian di pasal 4, di sana rupanya Yunus tidak mau ke Niniwe karena dia sakit hati terhadap orang Niniwe. Karena orang Niniwe begitu jahat dan tidak layak untuk diselamatkan, untuk diampuni. Karena itu orang Niniwe wajar untuk menerima penghukuman dari Tuhan. Saudara, Yunus merasa berat hati untuk ke Niniwe. Biar saja Niniwe di bumi hanguskan. Itu maksud Yunus. Karena ia begitu sakit hati, kepahitan dengan situasi hidup orang Niniwe. Ya mungkin sebelumnya sudah disampaikan berita Injil, tapi mereka tidak mau mendengar. Berita firman Tuhan tentang Tuhan, mereka tidak mau mendengar. Kejahatan mereka semakin merajalela. Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak hamba Tuhan hilang visi, juga hilang semangat untuk melayani. Sering terjadi seperti Yunus. Karena banyaknya kekecewaan, banyaknya kepahitan. Ada satu hamba Tuhan yang tidak mau melayani Tuhan. Karena kepahitan dengan jemaatnya. Bikin A salah, bikin B salah, khotbah kasar sedikit salah, tidak kunjungi salah, tidak salam salah. Sering hamba Tuhan serba salah. Sehingga kadang-kadang ada hamba Tuhan yang kepahitan. Kepahitan terhadap jemaat, terhadap pimpinan gereja, atau terhadap kesulitan hidup. Sehingga membuat mereka kepahitan. Sehingga mereka banyak yang melarikan diri dari panggilan. Melarikan diri dari pelayanan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, demikian juga sering terjadi di tengah jemaat, tidak hanya hamba Tuhan. Ada jemaat yang kemudian kepahitan terhadap pelayanan. Sehingga mereka menjadi antipati terhadap gereja, terhadap pelayanan. Yang tadinya semangat mendukung pelayanan, semangat ambil bagian dalam pelayanan. Tetapi karena ada masalah di gereja, masalah dengan gembala atau dengan majelis, atau mungkin dengan sesama jemaat, atau mungkin ada persoalan hidup yang sulit, sehingga membuat dia menjadi kepahitan, menjadi hilang semangat dalam melayani Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan,
Firman Tuhan berkata dalam Matius pasal 24 ayat 3 sampai 14. Di sana bicara tentang akhir zaman. Menjelang akhir zaman akan terjadi banyak kedurhakaan. Akan terjadi banyak kesulitan. Karena banyaknya kedurhakaan, Alkitab katakan, kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Banyak orang yang meninggalkan Tuhan dan murtad, dan kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Dan terakhir dalam ayat yang 11, firman Tuhan berkata, tetapi orang yang setia sampai akhir, itulah yang akan selamat. Ayat itu mengingatkan kepada kita, di tengah hidup kita, menjelang akhir zaman ini, banyak sekali tantangan, saudara. Banyak kerumitan hidup. Banyak sekali persoalan. Banyak kedurhakaan yang akan membuat semangat kita menjadi dingin. Iblis tidak suka kita melayani. Karena itu, hamba-hamba Tuhan, jemaat-jemaat yang punya hati melayani seringkali menjadi sasaran, supaya kemudian putus asa, kecewa, lalu kemudian kepahitan, lalu kemudian meninggalkan pelayanan. Itu yang dicari oleh setan. Itu yang dikejar oleh setan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kitab Wahyu, firman Tuhan katakan, betapa dalamnya engkau telah jatuh. Karena itu kembalilah kepada kasih yang mula-mula. Jangan biarkan kita terlunta dalam kepahitan. Jangan biarkan kita terus dalam keterpurukan. Firman Tuhan berkata, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah roh kita menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Kembalilah kepada kasih yang mula-mula. Karena firman Tuhan berkata, menjelang akhir zaman akan banyak kedurhakaan, dan itu yang akan membuat kasih kita menjadi dingin. Banyak orang meninggalkan Tuhan, banyak orang meninggalkan pelayanan karena begitu banyak kesulitan, tantangan. Tapi diketahuilah, firman Tuhan katakan, orang yang setia sampai akhir, itu yang akan selamat. Orang yang setia di tengah apapun kesulitan, tetap setia melayani, itulah yang akan selamat. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang zaman sudah terbalik. Dulu kita dengar orang menyerahkan hidup melayani Tuhan luar biasa. Ada kesaksian orang yang pegawai negeri meninggalkan status kepegawaiannya dan menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan untuk full time menjadi seorang hamba Tuhan. Seorang yang bekerja di bank swasta dengan gaji yang mahal, lalu kemudian ambil keputusan tinggalkan pekerjaan dengan gaji yang mewah dan menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan, mengambil waktu full time untuk melayani Tuhan. Ada kesaksian seorang pengusaha besar, lalu kemudian ia tinggalkan pekerjaannya, ia tinggalkan usahanya, dan ia menyerahkan diri menjadi seorang hamba Tuhan yang full melayani Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, sekarang banyak hamba Tuhan pindah dari hamba Tuhan pindah
kejar pegawai negeri. Saudara tidak salah menjadi pegawai negeri, tetapi tidak meninggalkan pelayanan, tidak meninggalkan pekerjaan pelayanan yang Tuhan sudah berikan. Tapi sekarang ini banyak hamba Tuhan yang jadi pegawai negeri, lalu kemudian tidak mau lagi melayani, tidak mau lagi jadi gembala, tidak mau lagi melayani Tuhan, bekerja bekerja melayani Tuhan. Tinggalkan gereja, tinggalkan status gembalanya, ngejar pegawai negeri, ngejar cari kerja di perusahaan atau kerja di mana untuk mendapatkan gaji. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sekolah teologi seringkali tidak ubah atau tidak beda dengan sekolah sekuler lainnya. Orang-orang yang sekolah teologi hanya ingin mengejar ijazah supaya telah selesai mereka dapat pakai untuk untuk melamar pekerjaan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang ini susah mendapat anak yang mau sekolah teologi. Susah dapat anak-anak yang mau menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan. Karena dianggap profesi sebagai hamba Tuhan itu tidak berbobot. Image hamba Tuhan tidak berbobot. Kalau kuliah di umum seakan-akan punya peluang yang lebih daripada seorang hamba Tuhan. Manusia begitu naif, tidak mau kesulitan, dan rata-rata menghindari susah dan mengejar zona nyaman. Lebih mengedepankan egoismenya supaya hidupnya nyaman. Sudah sulit mendapatkan anak-anak yang mau menyerahkan hidupnya untuk Tuhan, untuk melayani Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kitab Hosea pasal 4 ayat 6, firman Tuhan berkata, "Umatku binasa karena tidak mengenal Allah, karena engkaulah yang menolak pengenalan itu. Maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu." Background ayat ini bicara teguran Tuhan terhadap seorang hamba Tuhan. Firman Tuhan berkata, "Umatku binasa karena tidak mengenal Allah." Ia menegur seorang hamba Tuhan, seorang imam. Ia berkata bahwa banyak orang akan binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu. Karena banyaknya orang menolak panggilan Tuhan. Banyak orang menolak karena engkaulah menolak panggilan Tuhan untuk menjadi imam, untuk melayani Tuhan. Maka aku menolak engkau menjadi imamku. Maka Tuhan menolak. Karena kita menolak panggilan Tuhan. Lalu apa kemudian firman Tuhan mengatakan, "Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu," karena engkau melupakan panggilan Tuhan, melupakan pengajaran dari Tuhan, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Tuhan juga akan melupakan anak-anak kita kalau kita menolak panggilan Tuhan. Ada satu teman bersaksi bagaimana Tuhan memanggilnya menjadi seorang hamba Tuhan. Awalnya dia sakit keras,
Itu cara Tuhan mungkin memanggilnya. Lalu kemudian pada waktu dia sakit, dia berdoa. Dia katakan, Tuhan, kalau saya sembuh, saya akan menjadi hamba-Mu. Dia teringat waktu dia masih kecil pernah berjanji, pernah bernasar mau jadi hamba Tuhan. Kemudian ketika dia sakit, dia teringat, lalu kemudian dia berkata, kalau saya sembuh, saya akan jadi hamba Tuhan. Kemudian dia sembuh. Setelah sembuh, dia lupa dengan nasarnya. Sebenarnya bukan dia lupa, dia enggan mau menjadi hamba Tuhan. Karena dalam pikirannya susah, sulit, malas mau jadi hamba Tuhan. Banyak hal yang harus dihadapi. Masalah ekonomi, masalah kesulitan. Akhirnya dia pura-pura lupa. Saudara yang dikasih Tuhan, kemudian setelah beberapa waktu dia bawa motor, terjadi kecelakaan. Kemudian kakinya patah dua-duanya. Lalu kemudian pada waktu itu, saat diobati, dia diingatkan oleh Tuhan akan janjinya. Lalu dia nangis. Lalu kemudian dia berkata, Tuhan, saya mohon ampun Tuhan. Seharusnya saya sudah menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan. Tapi saya masih mengeraskan hati. Saya mohon ampun Tuhan. Saya sembuh, saya akan menyerahkan diri sepenuhnya. Akhirnya saudara, dia sembuh. Dan kemudian baru saat itulah dia betul-betul menyerahkan dirinya menjadi hamba Tuhan. Dan dia menjadi seorang gembala. Saudara dikasih Tuhan, hal yang pertama untuk merubah keputusan Tuhan, keputusan yang maha kuasa terhadap kehidupan kita yang sekarang sedang terjadi. Supaya Tuhan memulihkan keadaan kita dari wabah corona ini. Saudara, hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah para hamba Tuhan, para anak-anak Tuhan, para generasi muda, para jemaat, bertobatlah dari kekerasan hati dalam hal ketidakmauan untuk melayani Tuhan. Seringkali kita harus dipaksa, dipukul oleh Tuhan, ditegur dengan keras, baru kita sadar. Pekerjaan Tuhan sangat luas, dan pekerjaan Tuhan adalah sangat penting dan sangat mulia. Sebagaimana Tuhan menegur Yunus, demikian juga Tuhan mengingatkan bahwa Allah mengasihi dunia ini. Allah mengasihi banyak jiwa yang saat ini sedang menuju neraka. Tidak ada yang peduli. Terlalu banyak gereja kosong. Di kampung-kampung banyak gereja ditinggalkan. Tidak ada gembala, tidak ada ibadah. Karena gembala-gembalanya tinggalkan gerejanya. Hal yang kedua yang harus dilakukan seperti yang terjadi dalam kitab Yunus ini, pertobatan dari sikap hidup yang lama kepada hidup yang takut akan Tuhan sungguh-sungguh. Sebagaimana kita lihat dalam pasal 3 ayat 4 sampai ayat yang ke-10. Saudara, firman Tuhan tadi kita sudah baca dari ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Bagaimana setelah Yunus menyampaikan firman Tuhan, menyampaikan berita firman Tuhan kepada orang Niniwe,
bahwa setelah 40 hari mereka akan dihukum oleh Tuhan. Mereka akan di bumi hanguskan oleh Tuhan. Mereka akan mengalami penghukuman dari Tuhan. Setelah mereka mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Yunus, saudara, Alkitab berkata bahwa orang Niniwe kemudian menjadi percaya kepada Allah. Lalu mereka mengumumkan puasa, baik orang dewasa maupun anak-anak. Kemudian mereka mengenakan kain kabung. Lalu kemudian rajanya turun dari singgasana. Lalu rajanya duduk di abu, diselubungkan kain kabung. Kemudian ia menanggalkan jubahnya. Ia bersama-sama dengan rakyatnya mengadakan puasa, meminta belas kasihan kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mereka bertobat, mereka sadar, kemudian mereka merendahkan diri, lalu mereka respon terhadap firman Tuhan yang disampaikan oleh Yunus. Akhirnya saudara, dikatakan di dalam ayat yang ke-10, Allah melihat perbuatan mereka, yaitu bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat. Maka menyesallah Allah karena malapetaka yang dirancanakannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Saudara, Allah tidak jadi melakukan rencana malapetaka yang akan ditimpakannya ke orang Niniwe. Setelah orang Niniwe meninggalkan, setelah orang Niniwe sadar dan bertobat dari kehidupan yang jahatnya, merendahkan diri kepada Tuhan, lalu kemudian Tuhan menggagalkan rencananya terhadap mereka. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di tengah pandemi virus corona yang kita hadapi sekarang ini, di tengah-tengah persoalan yang sedang terjadi di tengah-tengah kita, persoalan yang saudara jangan anggap enteng dengan persoalan ini. Persoalan ini adalah persoalan yang sangat serius. Nah, bagaimana kita merespon firman Tuhan? Merespon firman Tuhan. Apakah kita bersantai ria, terserah matikah, hidupkah? Atau mungkin kita bersenang-senang? Atau mungkin kita berkata, oh itu urusan pemerintah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah pandemi ini, kita juga diingatkan bagaimana sikap kita. Apakah kita bersantai-santai? Atau kita mau seperti orang Niniwe, merendahkan diri, berkabung, menangis, meminta belas kasihan kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata, apabila engkau mendengarkan firman Tuhan, janganlah engkau keraskan hati seperti di Meriba. Pada waktu kita mendengarkan firman Tuhan, jangan kita keraskan hati. Jangan sampai terjadi seperti zaman Sodom dan Gomora. Jangan sampai terjadi seperti zaman Nuh.
saudara. Pada waktu Tuhan menyampaikan firman Allah melalui Nuh, meminta supaya orang zaman itu bertobat, takut Tuhan. Jangankan orang itu tunduk, merendahkan diri, sadar, justru Nuh dilecehkan. Akhirnya, sampai waktunya Tuhan menghukum manusia dengan air bah. Hanya Nuh dan keluarganya saja yang selamat. Demikian juga zaman Sodom dan Gomora. Tuhan menyampaikan firman-Nya sampai malaikat datang memberitahukan bahwa Tuhan akan memusnahkan Sodom dan Gomora. Berharap ada yang bertobat. Sampai Abraham bersafaat kepada Tuhan. Sekiranya ada 10, ada 40, ada 50 orang yang takut Tuhan, percaya Tuhan, supaya Tuhan gagalkan. Ya Tuhan, ya kata Tuhan, mendengar doa dari Abraham. Kalau ada 30, kalau ada 20, bagaimana Tuhan? Supaya Tuhan batalkan rencana itu. Sampai Abraham berkata, kalau ada 10 bagaimana? Tuhan katakan, 10 juga saya akan batalkan kalau ada 10 orang yang takut Tuhan. Tetapi akhirnya sampai 10 pun tidak ada, hanya Lot bersama anaknya yang takut Tuhan, dan Lot dan anaknya saja yang selamat. Sampai istri Lot saja jadi tiang garam karena menoleh ke belakang. Akhirnya Sodom dan Gomora di bumi hanguskan oleh Tuhan. Saudara-saudara, kenapa? Karena banyak orang pada waktu itu anggap enteng firman Tuhan yang disampaikan, anggap enteng, masa bodoh. Mereka anggap omong kosong. Saudara, sering demikian juga sekarang ini banyak diberitakan tentang firman Tuhan, disampaikan firman Tuhan bahwa kedatangan Tuhan yang kedua kali sudah mendekat. Firman Tuhan katakan, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Mungkin ada yang bilang, dari dulu kok khotbah itu. Sama seperti pada waktu zaman Sodom dan Gomora. Sama seperti pada waktu zaman Nuh. Mungkin waktu Nuh berkhotbah, banyak orang bilang, itu mah udah biasa Nuh ngomong gitu. Demikian juga pada waktu zaman Lot, saat zaman Sodom dan Gomora. Lot menyampaikan, Abraham menyampaikan firman Allah. Mungkin semua orang berkata, omong kosong. Akhirnya saudara-saudara, karena kekerasan hati mereka, mereka tidak mau berubah, mereka tidak mau bertobat, dan mereka dibinasakan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, agar Tuhan berbelas kasih kepada kita. Saudara, melalui firman Tuhan ini kita belajar 2 hal yang harus kita lakukan menghadapi dunia yang sulit ini. Yang pertama, saudara, kita perlu introspeksi diri. Bertobat dari kekerasan hati dalam hal ketidakmauan untuk melayani. Lalu yang kedua, bertobat dari sikap hidup yang tidak sungguh, menjadi takut akan Allah. Terakhir saya akan mengajak kita untuk melihat firman Tuhan di dalam kitab Hosea pasal 5 ayat 15 dan pasal 6
ayat 1 sampai ayat 3, firman Tuhan berkata, Aku akan pergi pulang ke tempatku sampai mereka mengaku bersalah dan mencari wajahku. Dalam kesesakannya, mereka akan merindukan aku. Firman Tuhan berkata, ia akan pergi pulang ke tempatnya. Tuhan akan pergi pulang ke tempatnya. Sampai mereka mengaku bersalah dan mencari wajahku. Sampai kita mencari wajahnya, sampai kita sadar, saudara-saudara. Dalam kesesakannya, mereka akan merindukan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, lalu Hosea berkata, firman Tuhan dalam ayat 1 pasal 6, Mari kita akan berbalik kepada Tuhan. Hosea katakan, ayo, mari kita berbalik kepada Tuhan. Sebab dialah yang telah menerkam. Sebab dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita. Yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Lalu ayat yang ketiga, ia berkata, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Saudara, terakhir saya sekali lagi mengajak kita untuk merespon ajakan firman Tuhan ini melalui Hosea. Firman Tuhan berkata bahwa Tuhan pulang pergi ke tempatnya. Ia menunggu sampai kapan kita mengaku bersalah. Ia menunggu sampai kapan kita mencari wajahnya. Ia menunggu di dalam kesesakan kita merindukan Dia. Lalu Hosea berkata, mari kita berbalik. Ayolah kita berbalik. Mari kita berbalik kepada Tuhan. Sebab Tuhan yang telah menerkam. Dan Ia juga yang akan menyembuhkan kita. Ia telah memukul dan Ia juga yang akan membalut, saudara. Lalu Ia berkata dalam ayat yang ketiga, mari kita mengenal. Mari kita mengenal Tuhan. Mari kita berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Jangan main-main. Sebab Ia pasti muncul seperti fajar. Tuhan pasti muncul seperti fajar. Tuhan akan datang kepada kita seperti hujan. Seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Demikian juga Tuhan akan muncul untuk menolong kita. Yang akan muncul seperti fajar, seperti hujan yang mengairi bumi, yang akan memberkati kita. Kalau kita datang mencari Dia, kalau kita mau mengaku bersalah, mau mencari wajahnya, kemudian mau merindukan Dia, dan datang berusaha untuk sungguh-sungguh mengenal Tuhan dalam hidup kita. Biarlah firman Tuhan memberkati kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di sorga, hamba terbatas adanya. Setiap firman yang sudah kami renungkan pada pagi hari ini, kiranya Tuhan memberkati seluruh jemaat kami dan seluruh orang yang mendengarkan. Oh Tuhan, menyaksikan firman Tuhan ini disampaikan. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang merebah dunia ini, yang tidak hanya di tempat lain, tetapi juga ada di tengah-tengah dan di sekitar kami. Tuhan, kami mau Bapa, biarlah firman Tuhan ini mengingatkan kami, agar kami sungguh-sungguh kepada Engkau ya Tuhan.
agar kami sadar akan kesalahan kami. Mungkin banyak hamba-hamba Tuhan yang saat ini meninggalkan pelayanan. Banyak orang-orang yang Tuhan panggil untuk melayani, tetapi banyak enggan untuk terjun melayani. Oh Tuhan, mungkin Tuhan sedang menegur. Karena itu Tuhan biarlah melalui firman Tuhan ini, Engkau mengingatkan agar semua orang yang Tuhan panggil untuk melayani mau memberikan hidupnya untuk melayani Engkau. Demikian juga banyak orang yang hidup jauh dari Tuhan, yang masih jauh dari Tuhan, yang masih hidup dalam dosa. Biarlah mereka Tuhan melalui Tuhan pandemi ini mau merendahkan diri dan sadar, mau berbalik kepadamu dan bertobat. Terima kasih firman-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati. Tuhan angkatlah ya Tuhan. Kami mohon Tuhan angkatlah pandemi ini Tuhan, COVID-19 ini Tuhan. Kami minta belas kasihan-Mu. Kami merendahkan diri di bawah kaki-Mu. Kami minta belas kasihan-Mu. Ampuni akan salah dosa kami ya Tuhan. Ampuni salah dosa, oh umat manusia dan hamba-hamba-Mu. Tuhan Yesus, kami minta Tuhan, biarlah fajar-Mu, oh Tuhan, kembali menyingsing. Dan Tuhan turunkan hujan pertolongan-Mu atas kami. Dan Tuhan berkatilah kami ya Tuhan. Bebaskan dan pulihkanlah Tuhan keadaan ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Marilah kita tundukkan kepala. Kita akan masuk pada doa berkat. Mari kita berdoa. Kiranya Tuhan Allah memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinarimu dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai hari ini sampai Tuhan datang kedua kali, hari Maranatha, dan sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin.